Di sini saya akan menjelaskan materi bab 18 Bank Sentral, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan saya, Fani Syenanda dengan NPM 2401051023. Sebagai sebuah bank, maka bank sentral mempunyai beberapa kesamaan dengan bank pada umumnya. Antara lain adalah melakukan fungsi intermediasi. Sebagai fungsi intermediasi, bank sentral dapat memberikan kredit kepada bank-bank komersil, khususnya melalui fasilitas diskonto. 2. Mengumpulkan dana. Dana yang dikumpulkan bank sentral ada yang bersifat wajib dipenuhi oleh bank komersial dan ada yang dilakukan melalui mekanisme pasar. Dana yang bersifat wajib dapat berupa giro wajib maksimum, sedangkan dana yang dikumpulkan melalui mekanisme pasar, misalnya melalui penjualan sertifikat. Yang ketiga, asetnya didominasi oleh aset finansial. Fungsi dan tugas bank sentral. Tugas utama bank sentral umumnya adalah menjaga stabilitas moneter perekonomian sebuah negara. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, bank sentral melaksanakan fungsi pengaturan jumlah yang beredar. Di bawah ini adalah beberapa fungsi utama bank sentral. 1. Agen fiskal pemerintah, seperti menyimpan aset milik pemerintah. 2. Banknya bank. Sebagai banknya bank, bank sentral memberikan bantuan kepada bank-bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang ketiga, penentu dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia berawal dari suatu bank milik Belanda dengan nama De Javance Bank yang didirikan pada tahun 1828 dan diberi tugas sebagai bank komersial. Sebagai bank sirkulasi, De Javance Bank diberi hak otorasi, yaitu hak mencetak dan mengedarkan uang gulden Belanda oleh pemerintah Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, De Javance Bank oleh pemerintah kemudian dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Penggunaan nama Bank Indonesia menggantikan nama De Javance Bank dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Sejak keberadaan Bank Indonesia sebagai uang sentral hingga tahun 1968, tugas pokok Bank Indonesia selain tujuan dan tugas Bank Indonesia, tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin pada perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur dan mengawasi bank. Pelaksanaan ketiga tugas di atas mempunyai keterkaitan dan karenanya harus dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia. Secara efektif dan efisien, tugas bank menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui penyediaan jumlah uang beredar. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang menetapkan sarana-sarana moneter dengan memperhatikan sarana laju inflasi. B. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu dengan menetapkan penggunaan alat pembayaran. Independensi Bank Indonesia. Pengetahuan independensi Bank Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1919 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Berdasarkan kelima aspek independensi, tingkat independensi Bank Indonesia dapat ditemukan sebagai berikut. Independensi kelembagaan. Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia adalah lembaga
keuangan negara dan independen terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia oleh Dewan Gubernur, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Independensi kewenangan Dewan Gubernur berwenang menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter. Independensi Bank Indonesia. Pengaturan independensi Bank Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Berdasarkan kelima aspek independensi, tingkat independensi Bank Indonesia dapat ditemukan sebagai berikut. Yang pertama, independensi kelembagaan. Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia adalah lembaga kewarganegaraan yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Independensi kelembagaan Bank Indonesia bukan berarti bahwa Bank Indonesia adalah satu negara dalam negara, karena independensi dimaksud hanya terbatas pada tugas-tugas dan wewenang yang ditetapkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, tetap tunduk pada segala ketentuan hukum di Indonesia atau hal-hal selain mencakup tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah sebuah lembaga penguasaan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan dana pensiun dan asuransi sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan OJK sebagai suatu lembaga penguasaan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan. Fungsi OJK: mengawasi antara main yang sudah dijalankan